Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julewati Wembatowak dari Akuntansi Malam 1 ingin mempresentasikan akidah Islamiyah. Secara materinya, makna dari akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja akhodah ya hidu ukdatan, artinya adalah rahtu ikatan, al jasmu keyakinan yang mantap, al ahdu janji. Istilah sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa hatinya merasa tenang karena menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Sumber-sumber akidah Islamiyah, pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah Nabawiyah, ketiga Al-Ijma. Pilar-pilar akidah Islamiyah: 1. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur dan pembimbing. Pilar-pilar akidah Islam, akidah Islamiyah. Yang kedua, keyakinan imam kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Imam kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan Rasulullah yang menerimanya, sebagai imam kepada para rasul. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Imam kepada hari akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin jika kamu muterbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Pilar-pilar akidah Islamiyah lainnya: imam kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang kepunyaanlah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Makna imam: secara bahasa, imam adalah membenarkan atau tasdiq. Imam adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Konsekuensi keimanan: mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lain termasuk dirinya sendiri. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggalnya kamu sukai adalah lebih kamu mencintai daripada Allah dan Rasulullah dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Konsekuensi keimanan: mendengar dan mentaati semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan tanpa merasa berat dan tanpa memilih-milih. Ridha terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya, tanpa menghilangkan usaha. Konsekuensi keimanan yang lainnya: loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan orang-orang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut bermaksiat kepadanya. Berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Selalu beramal soleh dengan meninggalkan maksiat dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Sifat-sifat orang beriman: jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanan dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir miskin dan anak yatim. Beriman kepada rukun iman
Yang 6, dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikitpun, berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah sebagai tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya. Maka semakin bertambah tinggi iman pengagungan serta takut kepadanya. 2, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragaman dan kesempurnaannya. 3, senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Buah keimanan 1, membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakikinya, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Kisah Rib bin Amir. 2, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran dan tidak takut mati, serta cinta syahid, karena yang memberi umur, rezeki, manfaat dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu. Merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya, ia akan mendapatkan kebaikan dunia sebelum di akhirat berupa perlindungan, petunjuk, pertolongan, penjagaan, dikokohkan kedudukan, diberkahi baik dari langit maupun bumi. 4, hidup dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Sekian materi yang saya jabarkan. Terima kasih atas kesempatan ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.